Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Putri Rahmawati. Saya dari kelas 11 Farmasi A. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang rancangan, prototipe, dan pembuatan kemasan atau yang disebut sebagai desain produk. Yang pertama A. Pengertian desain produk. Desain produk merupakan terjemahan dari industrial design. Desain produk bisa disebut juga dengan desain kemasan, yaitu sebuah ide, pengembangan konsep, pengujian, dan pelaksanaan manufaktur atau jasa. Desain produk adalah sebagai alat manajemen untuk menerjemahkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi rancangan yang nyata yang akan diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Pengertian desain dikemukakan oleh W.J. Stanton 1981 yang telah diterjemahkan oleh Dr. Bukhari Alma dalam bukunya Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, yaitu yang dikatakan produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk di dalamnya masalah warna, harga nama baik perusahaan, nama baik toko yang menjual, dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer yang diterima pembeli guna memuaskan keinginan. Bagian-bagian desain produk. Pertama, mendesain produk yang benar-benar baru, yaitu membuat rancangan dan sketsa baru yang belum pernah ada pada desain sebelumnya. 2. Mendesain atau memodifikasi produk yang sudah ada atau redesign, atau melakukan pengembangan terhadap desain produk yang sudah ada. B. Tujuan desain produk. Desain produk mempunyai maksud dan tujuan untuk membantu perusahaan dalam menciptakan dan mengembangkan produk baru atau untuk menjamin hasil produksi yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Manfaat dari desain produk antara lain menghindari kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan suatu produk. 2. Memilih metode yang paling baik dan ekonomis dalam pembuatan produk. 3. Menentukan standarisasi atau spesifikasi produk yang dibuat. 4. Menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat. 5. Mengetahui kelayakan produk tersebut apakah sudah memenuhi persyaratan atau masih perlu perbaikan kembali. Tujuan desain produk. Sebagai identitas atau merek dari suatu produk. 2. Menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi. 3. Untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya. 4. Untuk membuat produk sebagai biaya seminimal mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya-biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual produk tersebut. C. Fungsi desain produk. Pertama, identitas dari produk itu sendiri. 2. Sebagai pelindung produk. 3. Penambahan nilai jual produk. D. Kemasan produk. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan produk di pasar. Menurut Kotlet dan Keller 2009-27, pengemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. Pengemasan adalah aktivitas merancang dan memproduksi kemasan atau membungkus untuk produk. Biasanya berfungsi utama dari kemasan adalah untuk menjaga produk. E. Fungsi kemasan produk. Yang pertama, fungsi protektif. Berkenaan dengan protektif produk, perbedaan iklim,
prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung resiko pembelian produk rusak atau cacat. Fungsi promosional. Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk. Namun, kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional. Menyangkut promosi, perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Selain berfungsi sebagai media pemasaran, kemasan juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu sebagai berikut. 1. Pelindung produk. Salah satu fungsi dasar kemasan adalah untuk mengurangi terjadinya kehancuran, busuk, atau kehilangan melalui pencurian atau kesalahan penempatan. 2. Memperkuat citra produk. Kemasan memberikan cara yang menarik untuk menarik perhatian kepada sebuah produk. 3. Kombinasi keduanya. Marketing dan logistik, di mana kemasan menjual produk dengan menarik perhatian dan mengkomunikasikannya. F. Tujuan produk. Menurut Low dan Kimber 2007, kemasan dan pelabelan kemasan mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, physical production, melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. 2. Barrier protection, melindungi dari hambatan oksigen, uap, air, debu, dan sebagainya. 3. Containment or agglomeration, benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. 4. Information transmission, informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang atau membuat paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. 5. Reducing theft, kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak saat fisik atau menunjukkan tanda-tanda pembukaan, sangat membantu dalam pencegahan pencurian. 6. Convenience, fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjual, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan, dan digunakan kembali. 7. Marketing, kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. G. Klarifikasi kemasan. 1. Berdasarkan frekuensi dari pemakaian. A. Kemasan sekali pakai. Kemasan sekali pakai yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah dipakai. Contoh, bungkus plastik untuk es, bungkus dari daun-daunan, kotak karton lipat minuman sari buah. B. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali, seperti botol minuman, botol kecap, dan lain-lain. C. Kemasan atau wadah yang tidak dibuang untuk dikembalikan oleh konsumen. Wadah-wadah tersebut biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen, misalnya botol air minum, yaitu untuk tempat air minum di rumah, kaleng susu untuk tempat gula, dan lain-lain. 2. Berdasarkan struktur sistem kemas. Klarifikasi kemasan berdasarkan kontak produk dengan kemasan atau berdasarkan letak suatu bahan kemasan di dalam sistem pemasaran. Kemasan secara keseluruhan dapat dibedakan atas A. Kemasan primer, kemasan yang langsung mewadahi atau membungkus bahan pangan, misalnya kaleng susu, botol minuman, bungkus tempe. B. Kemasan sekunder, melindungi kelompok-kelompok kemasan lain, misalnya kotak karton untuk wadah susu dalam kaleng, kotak kayu untuk buah yang dibungkus, dan sebagainya. C. Kemasan tersier, kemasan untuk mengemas setelah kemasan primer dan sekunder. Kemasan ini digunakan untuk pelindung selama mengangkut misalnya jeruk yang sudah dibungkus, dimasukkan ke dalam kardus, kemudian dimasukkan ke dalam kotak, dan setelah itu ke dalam peti kemas. 3. Sifat kekakuan bahan kemasan. A. Kemasan fleksibel.
Bahan kemasan yang mudah dilenturkan tanpa adanya retak atau patah dan relatif tipis. Misalnya plastik, kertas, dan foil. B. Kemasan kaku. Bahan kemas yang bersifat keras, tidak tahan letusan patah bila dibengkokkan, relatif lebih tebal dari kemasan fleksibel. Misalnya kayu, gelas, dan logam. C. Kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Bahan kemas yang memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku, misalnya botol plastik dan wadah bahan yang berbentuk pasta. 4. Berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan. A. Kemasan hermetis, tahan uap dan gas. Kemasan yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, udara, atau uap air, sehingga kemasan ini tidak dapat dimasuki oleh bakteri, ragi, dan debu. Misalnya, kaleng dan botol gelas. B. Kemasan tahan cahaya. Wadah yang tidak bersifat transparan, misalnya kemasan logam, kertas, dan foil. Kemasan ini cocok untuk bahan pangan yang mengandung lemak dan vitamin yang tinggi, serta makanan hasil fermentasi. C. Kemasan tahan susu tinggi. Kemasan untuk bahan yang memerlukan proses pemasaran, pasteurisasi, dan sterilisasi. Umumnya terbuat dari logam dan gelas. 5. Berdasarkan tingkat kesiapan pakai atau perakitan. A. Wadah siap pakai. Bahan kemasan yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contoh, botol, wadah kaleng, dan sebagainya. B. Wadah siap dirakit atau wadah dilipat. Kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum diisi, misalnya kaleng dalam bentuk lembaran atau flat dan silinder fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas, foil, atau plastik. H. Jenis-jenis kemasan produk. 1. Kemasan kertas. 2. Kemasan gelas. 3. Kemasan logam atau kaleng. 4. Kemasan plastik. 5. Komposit atau kertas plastik. 6. Edible packing atau kemasan yang bersifat ramah lingkungan karena dapat dimakan. 7. Biodegradable packing, kemasan yang mampu diatur ulang secara alami oleh mikroba dalam tanah. I. Merancang kemasan produk. Beberapa hal tersebut antara lain A. Label harus mudah dimengerti. Label kemasan produk harus membuat kata-kata, kalimat, nama, logo, dan gambar yang mudah dimengerti oleh konsumen. B. Terdapat informasi yang relevan. Sebuah label harus membuat informasi yang relevan dan diperlukan. Hindari penulisan label dengan huruf yang susah dibaca dan bertukar label. Selain itu, ada beberapa hal yang wajib tercantum dalam sebuah label produk. Antara lain, 1. Nama produk. Nama dari produk kreatif yang akan dikemas dan dipasarkan. 2. Stempel atau merek dagang. Suatu usaha agar memiliki ciri khas haruslah memiliki stempel atau merek dagang. 3. Komposisi bahan baku yang digunakan. Komposisi dari bahan-bahan baku yang digunakan amat penting dijelaskan dalam label produk. 4. Leto atau volume bersih. Bobot atau volume sesungguhnya dari produk kreatif. 5. Nama produsen. Nama perusahaan yang terlibat dalam pembuatan atau penggolongan produk kreatif tersebut. 6. Nama distributor. Nama pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam proses distribusi suatu produk kreatif. 7. Nomor registrasi atau izin dari Dinas Kesehatan. Sebuah nomor yang merupakan bukti otentik bahwa produk kreatif tersebut telah melalui proses pengujian dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi atau digunakan. 8. Logo halal. Sebuah logo yang dicantumkan dalam kemasan produk kreatif yang menyatakan halal untuk dikonsumsi. 9. Kode produksi. Sebuah kode yang dinyatakan kode produksi, batch production dari produk kreatif. 10. Waktu kedaluarsa.
Keterangan yang menyatakan bahwa produk masih layak untuk dikonsumsi. Menurut Julianti dan Nurmina, 2006, dapat ditulis dengan mencantumkan tulisan best before that, produk masih dalam kondisi baik dan masih dapat dikonsumsi beberapa saat setelah melewati tanggal yang dicantumkan. Used by that, produk tidak dapat dikonsumsi jika melewati tanggal yang dicantumkan. C. Standar desain kemasan produk. Menurut Wikipedia, SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. Sedangkan Badan Standarisasi Nasional (BSN) adalah sebuah badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan dan pembinaan di bidang standarisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. K. Model kemasan produk kreatif. Menurut Kotler 2003, terdapat 6 faktor yang mempengaruhi dalam menentukan kemasan produk antara lain. 1. Warna. Konsumen melihat warna jauh lebih cepat daripada melihat bentuk atau ukuran. Fungsi warna selain untuk identifikasi, juga untuk mencitrakan produk dan meningkatkan daya beli. 2. Bahan. Terdapat beberapa macam bahan yang dapat digunakan sebagai kemasan produk, misalnya kertas plastik, aluminium foil, botol, dan lain sebagainya. 3. Bentuk. Bentuk yang sederhana memiliki daya tarik dan keunikan akan mengundang minat konsumen untuk membeli produk. 4. Ukuran. Ukuran kemasan sangat tergantung pada jenis produk, volume, luasan tebal, dan tipis kemasan. 5. Logo. Merek dagang sangat penting untuk meningkatkan simbol daya saing produk. 6. Topografi. Muatan teks pada kemasan yang menyampaikan pesan untuk menjelaskan produk yang akan dijual. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.